Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan TO ke-7 nasional untuk mata pelajaran fisika. Jadi silakan berdoa dulu sebelum mulai belajar. Semoga diberikan kemudahan dan tentunya UTBK-nya nanti bisa diterima di PTN ujiannya. Oke, langsung aja kalau begitu saya akan membahas soal nomor pertama. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Sebuah bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian H. Jadi ini tanah, ini ada bola ya. Bola A ini jatuh bebas. Jadi kalau jatuh bebas berarti V01-nya adalah 0. Dari ketinggian H. Jadi kalau dari ketinggian H, nah ini kita tuliskan H-nya adalah H besar. Setelah itu, pada saat yang sama bola yang lain dilemparkan ke atas dari tanah. Jadi ada bola lain. Sini saya sebutkan bola yang kedua, dilempar ke atas. Nah, dilempar ke atasnya dari ketinggian dari tanah kan. Nah, V02-nya itu adalah 5 meter per second. Pada saat bertabrakan, mereka kan akan bertabrakan. Nah, yang ditanyakan adalah, tapi bukan pada saat momen dia tabrakan terus bukan, tidak. Pada saat sebelum dia tabrakan, gitu ya. Berapakah kecepatan antara bola kedua dengan bola pertama? Berarti yang dicari V kedua banding dengan V yang pertama. Nah, itu yang dicari ya. Langkah pertama, karena mereka akan bertabrakan, di mana mereka akan bertabrakan? Kurang lebih kita nggak tahu di sebelah mana, cuman yang kita bisa misalkan dia di sini ya, tempat dia bertemu lah. Nah, berarti kalau begitu, pada saat bertemu, bola 2 itu menempuh jarak H2, sedangkan bola 1 menempuh jarak H1. Kita pertama-tama harus cari tahu dulu kan, jawab ya, kita jawab, cari dulu waktu, mau apapun yang dicari, benar, cari dulu waktu saat dia bertemu. Nah, karena ini adalah kasus bertemu antara bola 1 dan bola 2, berarti setuju nggak bahwa H1 tambah H2 itu adalah H total. Jadi H1 ditambah H2 adalah H total. Terus, kita juga harus ingat persamaan yang ada di GLBB ya. Itu adalah yang pertama apa? Persamaannya VT sama dengan VO hati. Nah, terus yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat 2AS. Sedangkan yang ketiga adalah S sama dengan VOT setengah AT kuadrat. Ini tinggal kita ubah saja, A-nya menjadi G, S-nya menjadi H. Sehingga persamaannya nomor 1 jadi VT sama dengan V0 plus minus GT. Yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Yang ketiga S-nya jadi H. Jadi VOT plus minus setengah GT kuadrat. Nah, berarti kita pakainya yang bawah ya, karena ini merupakan variabelnya H sama G. Berarti di sini G-nya kita anggap 10 ya. G-nya kita anggap 10 meter per second. Per second kuadrat. Nah, berarti kalau begitu, kita mencari H. H benda pertama, kan rumusnya pakai rumus yang ketiga ya. Jadi H1 itu V01 kali T, karena dia turun ke bawah, berarti plus setengah GT kuadrat. Terus kalau yang H2, kan dia naik ke atas ya, berarti rumusnya sama, V02 kali T, tapi minus setengah GT kuadrat, sama dengan H. Nah, kemudian ini kan sama ya, ini sama, plus min, berarti habis. Terus V01-nya, dia kan jatuh kan, berarti 0 kan ini. Jadi tinggal ada ini. Berarti V02-nya adalah 5T sama dengan H. Berarti kita cari waktu saat bertemu adalah H per 5. Oke, dapat nih H per 5. Setelah itu gimana? Setelah itu, baru kita cari masing-masing V1, artinya maksudnya di sini V1, V akhir 1 ya. Kalau yang dicarinya, yang diketahuinya adalah T, berarti kita pakai persamaan yang pertama. Yang VT sama dengan V0, kalau benda 1 dijatuhin, berarti plus GT. Berarti V1, V0-nya adalah 0, G-nya 10, T-nya adalah H per 5. Jadi kita dapat V1-nya adalah 10 bagi 5, 2H.
Terus lanjut kita cari V2. Pakai persamaan yang sama. Berarti Vt adalah V0. Karena yang benda kedua ini ditempel ke atas berarti minus Gt. Nah, ini V0-nya juga adalah V02 ya. Jadi V2 adalah V02-nya 10, maaf. V02-nya 5 min 10 dikali H per 5, karena T-nya adalah H per 5, sehingga V2-nya 5 minus 2H. Jadi kita dapat bahwa V1-nya ini, V2-nya ini. Tinggal tugas kita adalah melakukan perbandingan. Karena yang dicari adalah V2 banding V1, ya udah V2-nya 5 min 2H, V1-nya adalah 2H. Sehingga jawaban yang benarnya adalah apa? Nah, yang ini ya. Dodol. Jadi nomor 1 jawabannya adalah dodol. Next kita ke soal nomor 2. Kita tulis yang diketahui. Nah, sebuah balok berada pada suatu bidang miring. Kita gambar. Ada balok berada pada suatu bidang miring. Sudutnya adalah 53 derajat. Terus massa balok itu adalah 2 kilo. Kita tulis M-nya adalah 2 kilo. Terus Y-nya adalah 10. Gaya minimum untuk mendorong balok itu menyusun bidang ke atas adalah berarti F-nya adalah 20 Newton. Berarti kalau begitu, baloknya dari bawah, oke? Nah, kita gambarkan kan, berarti dia dikasih gaya F. Nah, seperti itu. Koefisien gesek kinetik yang mungkin antara balok dan bidang miringnya dicari adalah mu K. Berapa mu K? Berarti kalau ada kayak gini, berarti ini pasti ngomongin hukum Newton tentang gerak ya. Dinamika gerak lurus. Nah, berarti kalau misalnya yang dicari adalah mu K, langkah pertama, kalau dia hukum Newton, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Oke? Pertama, gayanya pasti dia punya gaya berat. W. Ingat, di bidang miring, W-nya selalu diproyeksikan. W yang ini sama W yang itu. Yang sejajar bidang miring itu W sin 53. Berarti kalau yang ini W sin, berarti yang satunya lagi W cos. Oke? Lalu setelah itu apa lagi? Kalau nempel ke bidang ada gaya normal. Terus habis itu, nah dia kan didorong ke atas. Gerakannya ke atas ya. Kemungkinan gerakannya. Berarti dia karena kasar, karena ada mu. Berarti kalau begitu ada gaya gesek. Gaya geseknya arahnya ke balikannya ke bawah. Kita tulis sebagai F ges. Nah, gitu ya. Setelah itu kita jawab. Bagaimana cara mengerjakan? Ini kan F yang diketahui adalah F minimum. Berarti kalau yang diketahui F minimum, F gesek pada saat itu adalah F statis. Oke? Karena yang dikasih tahu F minimum, maka F geseknya yang di sini nih itu adalah F statisnya. Nah, karena dia F minimum, berarti sigma F-nya masih 0. Jadi sigma Fx sama dengan 0. Berarti anggap yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas berarti ada F minimum itu, yang ke bawahnya berarti min F ges, terus minus W sin 53 sama dengan 0. F minimumnya kan 20. F gesek, Fs, rumusnya adalah mu S dikali normal. Maka kalau dia kasar, kita harus cari dulu gaya normal. Pakai sigma Fy sama dengan 0. Kenapa Bu? Sigma Fx 0, sigma Fy 0. Karena F minimum itu, berarti kita anggap sigma F-nya masih 0 ya. Terus begitu, yang ke atas berarti di sini N, yang ke bawahnya W cos minus W cos 53 sama dengan 0. Berarti N-nya adalah W cos 53. W-nya karena M-nya 2, berarti W-nya pasti 20. 2 kali 10. Berarti 20 dikali cos 53 itu adalah 3/5. Sehingga M-nya adalah 12 Newton. Oke. Kita udah dapat N-nya adalah 12 Newton kan? Bagi 5, 4 kali 12. Oke, kita masuk di sini. Dan ini F geseknya adalah mu S dikali M min W-nya 20 dikali 4/5 sama dengan 0. Berarti kalau begitu mu S-nya pindah ke sini.
Berarti 20 dikurang berapa nih? 20 dibagi 5, 4. 4 kali 4, 16 ya. 20 kurang 16. Berarti 4 sama dengan mu S dikali 12. Berarti mu S-nya adalah 4/12. Alias 1/3. 1/3 itu berapa? 0,33. Terus udah gitu, karena mu S-nya adalah 0,33, kita kan yang dicari mu K. Mu K itu pasti lebih kecil daripada mu S. Berarti kalau begitu mu K-nya pasti lebih kecil daripada 0,33. Dan yang paling mungkin adalah yang A, karena satu-satunya lebih kecil dari 0,33 adalah option A. Jadi nomor 2 adalah A. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 kira-kira tentang apa? Kita harus baca dulu ya. Dan tulis yang diketahui. Sebuah balok masanya adalah 1,5 kilo. Atau kita bikin pecahan jadi 3/2. Mula-mula diam, dilepaskan dari puncak bidang lengkung. Jadi kita tulis di sini, VC-nya 0, oke? Oke, kita tulis VC-nya 0. Yang berbentuk seperempat lingkaran, jari-jarinya adalah R. Berarti kalau VC-nya adalah 0, berarti di C punya ketinggian. Nah, berarti kalau dari sini ke sini R, dari sini ke sini R, berarti dari sini ke sini juga R kan? Berarti H di C adalah R. Lalu, kemudian balok meluncur pada bidang datar, berhenti di B. Berarti di B-nya adalah 0, karena dia berhenti. Berarti di A punya kecepatan. Jaraknya 3 meter dari titik awal. Berarti kalau begitu, ini adalah delta S-nya ya. Delta S-nya 3 meter. Jika bidang lengkung tersebut ini licin, kita tulis yang ini licin, sedangkan yang ini kasar. Punya mu K. Koefisien gesek ya karena gerak, berarti mu K adalah 1/3, yang ditanyakan adalah berapakah E-nya. Nah, ketika ada soal seperti ini, berarti ada kecepatan, ada ketinggian dalam waktu yang bersamaan, berarti tentang usaha energi. Kemungkinan. Gitu ya, tentang usaha energi. Oke, kita langsung jawab aja. Nah, kalau tentang usaha energi, bagaimana tipsnya? Tipsnya ikutin arah gerak benda. Benda kan gerak dari C ke A, berarti kita tinjau dari C ke A. Ada gaya gesek nggak? Tidak ada. Maka berlaku EM. Terus ini berarti EK ditambah EP sama dengan EK ditambah EP. Nah, di titik C, karena dia berhenti ya, V-nya 0, maka EK-nya 0, oke? Terus punya ketinggian, berarti M, G, HC. Di titik A, nggak punya ketinggian, tapi punya kecepatan, setengah M via kuadrat. Berarti M-nya berapa? Nah, kita kan M aja ya gitu ya, atau M-nya 3/2 deh gitu ya. G-nya 10. HC, saya mau dicoret aja M-nya boleh, tapi saya mah nggak akan dicoret ya, sama aja. HC-nya adalah R. Nah, kita mau mencari R, tapi ininya belum ada. Maka kita tinjau yang sebelum setelahnya. Itu adalah tinjau AB. Nah, AB itu kan kasar. Kalau kasar, itu kalian bisa pakai WF gas delta EM. Bisa juga pakai W total delta EK. Ini juga kalau misalkan licin, bisa dua kan? Bisa EM, bisa juga apa W total delta EK. Cuman di sini karena nggak nyari gaya gitu ya, nggak ada gaya-gaya ya kita pakainya EM. Nah ini bisa WFG, bisa W total. Pakai yang mana ya bebas, mau yang mana aja. Tapi tips dari saya karena ini bidangnya datar, ini pakai W total delta EK aja, gitu ya. Karena di sini kan harus ada EP kan. Ya sebenarnya coret juga, cuman ya pakai ini aja ya. Oke, jadi kita tulis W total sama dengan delta EK. Jadi kita lihat baloknya kan ada di bawah, ada balok. Nah, berarti kan nggak punya gaya dia, gayanya cuma ada gaya gesek. Di sini punya FK lah saya katakan. Terus dia punya W, dia juga punya N. Berarti kalau begitu, kan sigma FB sama dengan 0. Berarti
N min W sama dengan 0 kan? Berarti N-nya adalah W kalau soal ini. W-nya adalah MG, gitu ya. Jadi kita tulis berarti W yang ada pada balok itu hanya ada FK saja. Berarti di sini min FK dikali delta S sama dengan EKB dikurang EK A. FK-nya kita jabarkan, YK dikali N, delta S-nya 3, di titik B kan berhenti, berarti EK-nya 0. EK-nya setengah MVA kuadrat ya. Berarti minusnya coret, YK-nya adalah 1/3, N-nya adalah MG. MG kali 3 sama dengan setengah MVA kuadrat. Nah, makanya saya nggak nyari VA, tapi saya nyarinya setengah MVA kuadrat ini. Sama aja sih, nanti kamu mau nyari VA juga boleh ya. Cuman saya pakainya setengah MVA kuadrat. Terus kita tinggal coret yang ini. M-nya adalah 1,5, G-nya 10, setengah MVA kuadrat. Nah, jadi dapat bahwa setengah MVA kuadratnya adalah 15. Begitu, tinggal dimasukin aja ke sini ya. Setengah MVA kuadratnya 15, kita tinggal coret 15 dibagi 3 adalah 5. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 bagi 5, 1. Berarti R-nya adalah 1 meter. Sehingga jawabannya adalah BB. Lanjutkan ke soal nomor 4. Di nomor 4, seorang kuli panggul mampu mengangkat karung beras sampai 2 karung. Jadi, dia bisa mengangkat 2 karung. Masa setiap karung masanya adalah 20 kg. Tegangan atau gaya setiap satuan luas otot bisepnya adalah segini. Nah, berarti ini tentang elastisitas. Nah, tegangan itu adalah delta 3 kali 10⁵ Newton per meter. Untuk dapat mengangkut karung yang lebih banyak, maka kuli panggul rajin olahraga, memperbesar otot bisepnya. Jika kini dia dapat mengangkat sampai 4,2 karung beras, berarti kalau gitu, keadaan pertama, dia bisa mengangkat 2 karung, berarti bisa 2M. Keadaan yang kedua, dia bisa sampai 4,2 M karung beras. Ya, dengan tegangan otot yang sama, berarti tegangan 1 sama dengan tegangan 2. Yang ditanyakan adalah rasio diameter setelah, berarti yang kedua, banding dengan diameter sebelum atau yang pertama. Ya, nah, gimana cara mengerjakannya? Ya berarti pakai konsep elastisitas yang tegangan. Kan berlaku kalau tegangan itu apa? Tau atau delta adalah F per A. F-nya adalah mg. A-nya adalah otot kan lingkaran. Nanti bisa pi r kuadrat atau bisa juga 1/4 pi d kuadrat. Pokoknya hubungan antara tegangan dengan diameter, nah itu diameter kuadrat. Terus gimana dong kalau begitu? Kan di sini ada bahwa tegangan 1 sama dengan tegangan 2. Ya udah, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F-nya kan mg, M1 kali G per A-nya 1/4 pi D1 kuadrat, F2-nya berarti sama ya, M2G diganti 1/4 pi D2 kuadrat. Yang sama coret aja, G 1/4 pi, begitu M1-nya adalah 2M per D1 kuadrat, M2-nya 4,2 M per D2 kuadrat. Kita coret M-nya 4,2 dibagi 2 juga 2,1. Berarti kalau begitu D2 kuadratnya ke atas. Sorry, di sini aja ya. Berarti D2 kuadrat dibagi D1 kuadrat adalah 2,1. Kita akarin ya. Berarti D2 per D1 adalah akar dari 2,1. Yaudah, berarti jawabannya nomor 4 adalah ayam. Untuk soal nomor 5, ini tentang gelombang. Gelombang mekanik. Nah, katanya dua pulsa identik dengan bergerak dengan arah berlawanan pada seutas tali. Jadi kan ada seutas tali gitu ya. Nah, gelombang sama pulsa itu beda. Jadi kalau ini kan rasanya gini nih talinya. Kalau pulsa itu kalau saya kasih gangguan, ya kan bakal gini ya. Nek gitu. Nah, itu pulsa mah.
Kalau gelombang kan dia terus aja ya bergeraknya, ini pulsa. Jadi ceritanya ada dua buah pulsa, kan ada tali itu ya, tapi berlawanan. Jadi kalau begitu, yang satu dari atas, katanya ya, semua parameter gelombang sama, kecuali satunya positif, berarti dari atas, satunya dari bawah. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu, yang satu dari atas, satu dari bawah, ini dia seutas salib. Pada saat dan setelah, ingat yang dicari adalah saat dan setelah kedua pulsa bertemu seluruhnya, apa yang terjadi? Pada saat mereka bertemu, gitu ya, otomatis dia akan saling menghilangkan, destruktif kan? Tapi energinya setelahnya itu tetap ada, kembali ada. Jadi meskipun dia setelahnya lenyap, maka setelah itu dia akan ada lagi. Nah, kalau dikatakan tidak selalu lenyap, berarti betul. Lalu materi tali tidak berpindah. Benar atau tidak? Materi tali tidak berpindah maksudnya. Salah, karena talinya itu materinya tetap sama di situ, tidak berpindah. Salah. Kedua pulsa tidak saling terpantul, betul, karena dia tidak memantul, karena dia malah menggabung gitu ya. Terus kecepatan masing-masing pulsa berubah, salah, karena kan semua parameternya sama. Jadi kalau begitu yang benar adalah 1 dan 3, berarti B. Ya, untuk nomor 5. Next kita ke soal nomor 6. Sumber bunyi mendekati pendengar yang diam. Jadi berarti efek Doppler ya untuk nomor 6. Kita tulis yang diketahui. Jadi katanya ada sumber sama ada pendengar. Sumber bunyi mendekati, berarti sumbernya mendekati, tapi pendengarnya diam, berarti Vp-nya 0. Dia punya kecepatannya Vs. Ketika sumber memancarkan bunyi, berarti frekuensi sumbernya 100. Pendengar mendengar, berarti Fp-nya adalah 500. Apabila kecepatan bunyi di udara adalah V, yang ditanyakan adalah Vs banding V itu berapa? Ini tinggal dikerjakan menggunakan efek Doppler. Yang gimana efek Doppler? Yang Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs. Ketentuan P sama S, kita ingat aja Pak Ustadz sama setan. Jadi, kalau Pak Ustadz mendekat kan bagus, positif. Pak Ustadz menjauh, negatif. Setan mendekat, negatif. Setan menjauh, positif. Jadi kita pakai aja ya, Fp-nya 500, Fs-nya 100, Vp-nya 0 ya, dibagi V, setannya mendekat, negatif Vs. Kita coret, kita kali silang. Jadi kali ini 5V min Vs sama dengan V. Berarti 5V min 5Vs sama dengan V. Kita coret, kita pindah ruas. 5Vs sama dengan 5V min V. Berarti 4V sama dengan 5Vs. Sehingga Vs dibagi V adalah 4/5. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah C. Lanjutkan ke soal nomor 7. Andaikanlah bahwa indeks bias udara. Nah, ini tentang optik. Ya, jadi kita tulis yang diketahui. Indeks bias udara berarti N udara adalah 1. Sedangkan indeks bias air adalah 4/3. Indeks bias lensa tipis, N lensanya adalah 3/2. Berarti ini tuh sebagai medium ya. Ini N medium. N medium. Jadi indeks bias itu N lambungnya. Jika lensa tipis di konveks tersebut di udara dengan jari-jari, oke, jadi pada saat dia di udara, nah lensa tipis di konveks yang namanya di konveks berarti dua-duanya cembung ya. Jadi kalau di konveks itu kayak gini. Terus disebutin jari-jarinya 10. Berarti kalau misalnya dia itu B, artinya ada 2 lensanya. Nah, berarti di sini ada R1, ada R2. Berarti R1 sama R2-nya adalah 10 cm. Terus udah gitu, pada saat dia ini nih, di udara keadaan 1, itu kekuatan lensa P ya, P1-nya adalah 5 dioptri. Lalu dimasukin ke dalam air. Nah, ini berarti keadaan 1.
gitu ya. Nah, ini N medium aksennya jadi di air. Nah, tapi lensanya itu jari-jarinya 20 di konveks, berarti R1, R2-nya aksen itu jadi 20. Nah, berarti berapa P aksennya gitu ya. Di P aksennya berapa? Ini kita anggap P aja lah ya. Jadi P sama P aksen. Ya, jadi yang ditanyakan adalah P aksennya berapa. Nah, berarti ini menggunakan persamaan fokus pada lensa tipis atau lensa ganda. Itu berlaku 1/F sama dengan N lensa dibagi N medium dikurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, hubungannya sama kekuatan lensa itu adalah 1/F kalau meter. Kalau sentimeter ya berarti 100/F. Kita kan nggak tahu ya, ini meter atau senti. Ya kita anggap aja berarti meter. Nah, sini kan ngomonginnya hubungannya sama kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu ada hubungannya dengan si ini, fokus gitu ya. Nah, berarti untuk mengerjakan soal ini karena ada dua keadaan, kita tinggal kerjakan menggunakan perbandingan gitu ya. Jadi kalau 1/F adalah ini rumusnya, sedangkan P itu adalah 1/F, berarti kan berlaku. Persamaannya itu adalah P berarti sama dengan N lensa per N medium kurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, kita bandingin aja langsung per gitu ya. P aksen, berarti ini N lensa dibagi N medium aksen, 1/R1 aksen tambah 1/R2 aksen. P awalnya berapa? 5 dibagi P aksennya kita cari. Terus N lensanya adalah 3/2. 3/2 dibagi mediumnya mula-mula 1 udara ya. Terus 1/R1-nya 10 tambah 1/10. Terus N lensanya adalah 3/2, N mediumnya jadi 4/3. Kurang 1 dikali 1/R1-nya jadi 20. Berarti 5 dibagi P aksen adalah 3/2 dibagi 1 kan 3/2. 3/2 dikurang 1 adalah 1/2. Kan dijumlahin jadi 2/10 ya. Nah ini nih, 3/2 dibagi 4/3, itu kan 3/2 dikali 3/4 ya, alias 9/8. Jadi 9/8 kurang 1 dikali, ini berapa? 2/20. Kita coret yang bisa dicoret, ini coret. Begitu, ini 2-nya coret, terus ini 1/10 sama 1/10. Nah, coret ya. Jadi tinggal 5 per P aksen adalah, ini sisa 1, tinggal 9/8, ini kita bikin aja 8/8, gitu ya. Jadi berapa dulu? Bentar, kayaknya saya ada yang salah deh. Ini ya, ini, bentar, jangan dulu cepat-cepat lah dicoret, oke? Jadi harus pelan-pelannya, jangan kayak saya. 2/10, ini kan 2 coret ya, gitu. Salah. Nah, ini coret kan sama ini. Cuman tadi ini gak bisa yang dicoret, ini kan 2/20. Oke, pelan-pelan saja dulu ya. Jadi ini tinggal sisa yang atasnya 1/10. 1/10. Ih bener padahal. Udah. Begitu. Yang ini juga kan diperkecil. Jadi berapa? Guys, 1/10 juga. Ya kan? Jadi 9 kurang 8, 1/8 dikali ininya 1/10. Betul kan? Dicoret. Coret ya. Terus kita kali selang. Berarti P aksennya adalah 5 dikali 1/8. 5/8 dioptri. Jadi jawabannya adalah dodol untuk soal nomor 7. Oke.